Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divaldo Taneo dengan NPM 141 dari kelas 4B PJKR dalam pembelajaran biomekanika. Oke, yang pertama itu ada tentang spin dan momen. Oke, saya akan menjelaskan tentang spin dan momen. Jadi, spin momen ini beberapa contoh pada kekekalan momentum yang menunjukkan terjadinya benturan. Dan ketika benturan itu mengalami sesuatu atau menabrak, itu disebut dengan impact. Oke, bentuk tulang dan konstruksi kerangka manusia itu telah dipersiapkan untuk menghadapi impact yang besar dan kadangkala tidak dapat dihindari. Semua persendian pada tubuh manusia itu tidak ada yang mempunyai bidang geometris dan tidak seperti pada mesin. Lalu yang kedua itu ada penerapan teknik gerak dalam melawan gaya atau impact. Seperti apa? Kegiatan olahraga terkecuali merupakan gerakan dari tubuh atau dari anggota tubuh juga menyangkut alat-alat yang dipergunakan dalam kebutuhan. Seperti alat-alat tersebut misalnya bola voli, sepak bola. Nah, itu membutuhkan persendian-persendian yang harus memiliki kelenturan atau mudah untuk digerakkan. Lalu yang kedua ada prinsip absorpsi gaya pada saat menangkap bola. Nah, teknik menangkap bola atau dalam pembelajaran sepak bola itu contoh seperti kiper itu untuk menjulurkan tangannya lebih jauh daripada dada, seperti ini di depan dada. Begitu bola menyentuh tangan kita tarik mendekat ke badan, itu tanda kalau kita itu menangkap bola. Lalu ada prinsip memecah jatuh. Apa itu? Seseorang yang dibanting atau terjatuh saat jatuh melakukan teknik memecah jatuh. Tujuannya itu agar supaya perkenaan saat impact diusahakan sebesar-besarnya atau seluas-luasnya saat jatuh. Tangan memukul lantai itu seperti ini lagi ya, gerakan menahan atau ya sering yang disebut dengan permukaannya yang besar sehingga pada saat perkenaan itu badan langsung dengan sigap menahan. Lalu selanjutnya ada prinsip absorpsi gaya pada mendarat dengan mengeper. Saat kita mendarat dari suatu ketinggian, contoh seperti dari atas bangkulah kita melompat, ada tenaga kerja gerak dasar. Lutut yang ditekuk melawan beban itu berpanjangan otot. Artinya otot ekstensor dari lutut memanjang saat melawan beban. Terus macam-macam impact. Yang pertama itu ada antara dua benda yang bergerak searah yang lebih cepat menabrak yang lebih lambat. Ada terjadinya tabrakan. Yang kedua, benda yang bergerak menabrak benda lain yang diam. Setelah benturan yang diam bergerak. Lalu yang ketiga, antara dua benda yang berlawanan arah atau yang satu bergerak dengan kecepatan positif, yang lain negatif. Lalu yang keempat, benda yang bergerak menabrak dinding, tembok secara tegak lurus. Dan yang kelima, impact terjadi pada dua garis, yaitu saling membuat sudut dan tidak pada satu garis lurus. Pengertian momen inertia yaitu pengertiannya misalnya nih, dua buah silinder A dan B digelindingkan pada dataran yang miring. Kedua silinder sama besar dan sama beratnya. Yang berbeda adalah komposisinya. Unsur-unsur silinder A, unsur besinya ada di tengah, unsur kayu di luar. Sedangkan pada unsur B itu di luar dan unsur kayu ada di tengah. Sebaliknya ya, waktu menggelindingkan ternyata A lebih cepat daripada B. Jadi pada intinya
bukan besar dan berat. Yang menentukan waktu penggelindingannya, tetapi yang ditentukannya itu adalah momen inertianya. Oke, selanjutnya ada kekekalan momentum sudut. Apa itu? Sama halnya dengan momentum. Bila sudah benda itu bergerak atau memutar atau berotasi, akan terjadi momentum. Sudut yang besarnya didapatkan dari rumus. Jadi kekekalan momentum sudut ini memiliki rumus untuk menentukan rotasinya, berputarnya, dan bergelindingnya. Selanjutnya ada sistem gerak berantai. Apa itu? Kalau pada suatu sistem terjadi momentum sudut, maka momentum sudut dari sistem tersebut akan diteruskan pada segmen-segmen dari sistem tersebut. Contoh dari gerakan melempar bola, memukul pakai bat dalam permainan tenis meja, terus memakai prinsip yang sama dengan memukul pakai pala. Gerakan melempar dan memukul memerlukan kecepatan sudut yang memperoleh kecepatan sudut yang submaksimal. Selanjutnya, ayunan lengan dan tungkai. Seorang pelari setiap mengayunkan lengannya dan kakinya melakukan gerak membandul. Gerak membandul tidak lain adalah bagian gerak rotasi. Sehingga setiap kali mengayunkan tangan dan tungkai akan terjadi hambatan gerak yang ditentukan oleh besarnya momen tersebut. Selanjutnya ada prinsip gerak berantai. Bila kita bergerak atau memanipulasi alat yang terdiri dari segmen-segmen, sistem bergeraknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula segmen yang berada pada pangkal bergerak lebih dahulu. Itu digerakkan terlebih dahulu, yaitu adalah segmen yang berada pada pangkal bergerak. Selanjutnya diikuti oleh segmen yang terdekat dengan bagian pangkal tadi. Secara berurutan adalah segmen-segmen yang mengarah ke ujung bergerak secara berkesinambungan. Selanjutnya pola gerakan dari setiap segmen adalah gerakan initial yang diperoleh dari segmen sebelumnya pangkal. Prinsip kinetic link ini adalah sebagai berikut. Mula-mula memberikan impuls pada segmen, kemudian diikuti oleh segmen berikutnya. Selanjutnya secara beraturan adalah segmen-segmen yang mengarah ke ujung dari pangkal. Terus selanjutnya bisa ke pergelangan, seperti itu. Pola gerakan dari setiap segmen adalah sebagai gerak inisial yang diperoleh dari segmen sebelumnya, yaitu pangkal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang spin dan momen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.